لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat jasmani maupun rohaninya sehingga kita dapat berkumpul pada malam Kamis ya. Kamis bersama Al-Qur'an gitu. Semoga tidak menyurutkan semangat teman-teman juga dalam melangkahkan atau mungkin meluangkan waktunya pada malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang pada saat ini. Sebelumnya, marilah kita buka bersama-sama dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar menambah keberkahan kita pada kajian malam hari ini, marilah kita dengarkan tasmi ataupun tilawah yang akan disampaikan oleh Akhina Hafizul Haq. Kepada Mas Hafiz, waktu dan layar dipersilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakallah khair kepada Mas Hafiz. Dan juga semoga kita yang menyimak dan mendengarkan juga mendapatkan pahala maupun amal gitu. Mungkin selanjutnya bagi para peserta yang hadir pada malam hari ini bisa sebelum melanjutkan ke agenda materi, teman-teman bisa menyiapkan catatan ataupun hal yang sekiranya bisa diambil gitu. Nanti untuk teknis pertanyaannya barangkali nanti teman-teman bisa langsung chat ke saya Zikri Syam Ramadan gitu untuk terkait pertanyaan.
Insya Allah pada malam hari ini kajian kita Kamis bersama Al-Quran, yaitu judulnya lanjutan tafsir Al-Baqarah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rusmanto. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ustadz Rusmanto, waktu dan layar dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa da'a bida'watihi wa man jahda fi sabilillahi ila yaumidin. Allahumma tsabbitna ala sunnatihi wa amitna ala millatihi ma'alladhina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa ba'd. Ikhwani fillah jazakumullah. Yang pertama, marilah saya mengajak untuk selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal biqauli alhamdulillah, dengan mengucapkan ekspresi kebahagiaan, kesyukuran dengan ucapan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan juga tentu rasa syukur yang mampu kita buktikan sebagai bagian dari kesungguhan takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan produktivitas amal-amal kebaikan kita, dengan menjaga setiap amal, penjagaan dengan keikhlasan kepada Allah Ta'ala, dengan kesungguhan dalam peningkatan setiap amal-amal kebaikan sehingga mengantarkan pada keseriusan pada bekal kita untuk membekali diri sebagai orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salat serta salam mudah-mudahan terlimpah kepada uswah kita, teladan kita itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, untuk keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, saudaraku yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mencoba kembali melanjutkan telah kita, tadabbur kita pada ayat a'zamul ayat, pada ayat yang sangat agung dalam Al-Qur'an, yaitu ayat kursi. Ya, kemarin sudah saya sampaikan tentang mukadimah ayat kursi, tentang keindahan ayat kursi, tentang fadail tentang keutamaan daripada ayat kursi, dan keserasian antara kalimat dengan kalimatnya, dan tujuan dari ayat kursi, dan seterusnya sudah kita bahas dan kita tadaburi di pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk melihat, mengambil inspirasi dari setiap kalimat yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam mengenalkan tentang zatnya, tentang dirinya Allah SWT dalam satu ayat yang sangat agung di dalam ayat kursi ini, ketika Allah hendak mengenalkan kepada hambanya. Baik, sekali lagi sebelum saya melanjutkan, mengingatkan kembali ada satu poin yang perlu kita ambil pelajaran, yang harus menjadi komitmen kita dalam menjalankan atau menjadikan ayat kursi ini sebagai bagian dari zikir kita, bahwa ayat kursi tidak sekedar kita jadikan sebagai ketika kita meningkat kerinduan kita, ketika meningkat kecintaan kita, ketika meningkat sebuah pengorbanan kita kepada Allah SWT, keridhaan kita, raditu bil rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya, dan seterusnya, itu tidak sekedar oleh dorongan karena fadail, keutamaan dari ayat ini yang kita baca sebagai bagian dari zikir harian kita, tetapi harus meningkat kalau kita ingin mengharapkan kerinduan, puncak kerinduan kepada Allah Ta'ala. Membaca ayat ini harus menjadi bagian dari bahwa ayat ini adalah bagian dari sebuah peningkatan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya sebuah peningkatan keimanan kita, atau
sandaran kita kepada Allah SWT, sehingga ayat ini selalu menjadi bagian dari tarbiyah kita, hari-hari kita yang kita lalui, sehingga ini menjadi sebuah ayat zikir, menjadi salah satu wirdul yaum, wirid harian kita, baik itu di pagi hari, dalam teknis sunnahnya tentu dibaca di pagi hari dan di sore hari, serta di menjelang tidur dan juga di setelah sholat fardu, sebagaimana juga di bahwa barang siapa yang selalu merutinkan untuk membaca ayat kursi setelah sholat wajib, sholat fardu, maka tidak ada halangan baginya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudaraku yang saya cintakan Allah Ta'ala, sekali lagi bahwa ayat ini adalah hadil ayat ayatul a'zam ayat. Jadi ini adalah ayat yang sangat agung. Ya, di sebuah riwayat disebutkan karena di dalamnya ada dua nama Allah SWT yang sangat agung, yaitu nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Disebutkan dalam 3 surat, yaitu surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi ini, kemudian surat Al-Imran, di awal surat Al-Imran, dan juga di tengah-tengah surat Toha wa anatil wujuh ilal hayyul qayyum. Dan ketiganya merupakan bagian dari zikir maghfirat, ya, jika kita menjalankan atau merutinkan zikir tersebut. Karena ada dua nama Allah Ta'ala yang sangat agung, yang maha agung, di antara nama Allah Ta'ala yang lain. Di antara 99 nama itu, yang paling agung adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Begitulah disebutkan dalam satu riwayat. Sehingga dua nama tersebut menjadi salah satu juga bagian yang diajarkan untuk menjadi pemuka dalam doa, munajat, dan curhat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika doa diawali dengan dua nama tersebut, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum, maka bagi Allah Ta'ala malu untuk tidak memperkenankan atau mengabulkan setiap permohonan hambanya. Ada satu contoh doa yang sangat indah yang diawali dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, yaitu Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Wahai Allah Ta'ala, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri, yang mengurusi selalu kepada seluruh makhluknya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, kepada rahmatmu lah, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Nastaghits, maka kami mohon bantuan dan pertolongan. Sya'nana kullah, aslih lana sya'nana kullah, perbaikilah seluruh urusanku, perbaikilah seluruh persoalan hidupku, kira-kira begitu. Fala takilna ila anfusina tarfata ain, maka janganlah engkau serahkan segala urusanku itu kepada diriku sendiri yang lemah ini, meskipun sekejap mata. Itu salah satu contoh doa yang diawali dengan kata ya Hayyu ya Qayyum. Baik, saudaraku yang saya cintai karena Allah Ta'ala, ayat ini kenapa memiliki sebuah keagungan? Juga saya ulang kembali apa yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa dalam satu penjelasan disebutkan Sayyidul Kalam, jadi pemimpin perkataan atau penghulunya perkataan, Sayyidnya, Sayyidul Kalam, jadi pemimpinnya perkataan itu, atau pembicaraan atau ya perkataan, Sayyid itu apa, penghulunya, kira pemimpinnya. Perkataan adalah Al-Quran. Sedangkan Sayyidul Quran adalah suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Pemimpinnya Al-Quran dari keseluruhan 30 juz ini adalah surat Al-Baqarah. Itu merupakan surat penghulunya Al-Quran. Sehingga surat Al-Baqarah menempati posisi yang istimewa dan pertama kali nanti akan memimpin untuk menolong para ashabul Quran, para sahabat Al-Quran di yaumil akhir nanti. Dan Sayyidul Al-Baqarah, suratul Baqarah itu, dan pemimpinnya surat Al-Baqarah atau penghulunya surat Al-Baqarah ayatul kursi. Ya. Ini sehingga ayat yang sangat-sangat agung, sangat dekat kepada seorang yang ingin mendekatkan diri pada makrifahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, salah satu di antara keindahan ayat ini, dan ini menjadi salah satu ayat yang sangat luar biasa, sekali lagi sudah pernah saya sampaikan tentang keindahan urutannya dan seterusnya, atau susunannya dalam setiap kalimat, ya, yang
Ada yang mengatakan 10 kalimat, ada yang mengatakan 9 kalimat. Tapi lebih masyhur adalah 9 kalimat, dan itu menjadikan sebuah susunan yang sangat indah gitu. Dan ayat ini dimulai dengan lafaz jalalah, lafzul jalalah itu Allah. Nama Allah. Jadi Allah sebagai nama yang sangat agung memulai ayat ini. Jadi sekali lagi surat ini atau ayat ini sekali lagi adalah tujuannya adalah Allah tidak mengenalkan tentang dirinya, tentang zat-Nya kepada hambanya. Ya. Kira-kira begitu. Jadi mengenalkan Allah Ta'ala, Allah tidak mengenalkan dirinya kepada hambanya. Tetapi dengan lebih detail untuk menguatkan hambanya pada kekuatan akidah, kekuatan keyakinan agar Allah Ta'ala menjadi zat yang tempat untuk bergantung, tempat menyerahkan segala urusannya. Ini ayat kursi tentang kekuasaan Allah Ta'ala, tentang pengetahuan Allah Ta'ala, tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka disebut dengan ayat kursi, yaitu satu riwayat disebutkan yang paling masyhur adalah al-kursi, makna umumnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas. Baik, jadi ayat ini dimulai dengan lafzul jalal itu Allah gitu. Allah adalah nama yang mewakili seluruh nama-nama Allah Ta'ala dari Asmaul Husna, 99 nama itu. Jadi artinya mencakup ketika disebut lafaz Allah, maka sudah pasti di sana masuk keseluruhan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini Allah Ta'ala adalah nama yang paling agung, lafzul jalalah. Kemudian Allah mengenalkan sebagai nama yang pertama bahwa Allah Ta'ala mengenalkan dirinya yang memiliki nama yang nama itu adalah nama yang tidak pernah dan sampai hari kiamat tidak akan pernah ada setiap makhluknya atau tidak akan pernah ada di antara makhluknya itu yang mampu atau mengambil nama ini sebagai namanya. Ini sebagian salah satu di antara mukjizat atau mukjizat tentang Allah menyebutkan menamakan dirinya zat yang maha agung itu menamakan dirinya sebagai nama Allah gitu. Ya. Jadi maka sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti tidak ada makhluknya yang menamakan dirinya sebagai Allah gitu. Kalaupun ada manusia yang paling sombong di muka bumi yang diabadikan dan melakukan itu Fir'aun, itu tidak sampai menamakan dirinya sebagai Allah, yaitu faqala ana rabbukum a'la. Jadi menamakan dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Nah, kemudian lafaz Allah adalah lafaz yang dikenal dan difahami, dikenal dan tidak ada menolak seluruh manusia, karena itu sebuah fitrah manusia untuk mengenal yang zat yang maha agung adalah Allah, itu namanya. Ya, makanya orang kafir Quraisy saat itu ya mereka mengenal bahwa zat yang maha agung adalah Allah Ta'ala, tetapi mereka tidak mau menjadikan Allah sebagai tempat untuk menyembah secara mukhlis, secara ikhlas, la ilaha illallah. Nanti disebutkan dalam alasan kalimat berikutnya itu la ilaha illallah. Sehingga ketika mereka itu menyembah Lata, Manat, Ubal dan seterusnya, itu sebagai bagian dari dalil mereka bahwa mereka ya sesungguhnya menyembah Allah hanya saja illa liqarribun ilallah zulfa. Mereka menyembah Allah dengan menggunakan perantara-perantara yaitu berhala-berhala yang mereka berikan nama-nama dengan sesuai dengan mereka namanya, Lata, Uzza dan seterusnya. Kemudian juga lafaz Allah ya, ini sangat sesuai dengan fitrah manusia, sekaligus lafaz Allah adalah lafaz yang ada sebagian yang mengkaji bahwa lafaz itu akan selalu melekat pada diri manusia, bahkan huruf-hurufnya tidak akan pernah hilang. Keutuhan dari huruf-hurufnya, dari alif, lam berikutnya, ha dan seterusnya. Itu ada yang menjelaskan betul. Sekali lagi kita kembali bahwa lafaz Allah adalah lafaz yang sangat agung, sangat lafzul jalalah, nama yang mewakili seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua makhluknya tidak ada yang menolak itu, sepakat baik secara fitrah, naluri keimanannya,
Itu yang dikenalkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya. Makanya seluruh agama samawi itu meskipun logatnya sudah berubah seperti misalkan Allah dan seterusnya, intinya sama gitu. Yaitu lafdzul jalalah Allah yang lafaz Allah itulah yang dikenalkan kepada hambanya. Makanya ketika Allah mengenalkan dirinya dalam beberapa ayat pun juga menunjukkan ini anallahu la ilaha illa huwa la ilaha anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri dan seterusnya. Baik, kemudian ya ketika berhenti pada pengenalan bahwa seakan-akan kalau mengatakan akulah Allah, maka seluruh makhluknya itu sepakat. Tetapi ketika mereka diperintahkan untuk menyembah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang menjadi persoalan. Sehingga turunlah Al-Qur'an atau turunlah beberapa manusia diangkat menjadi nabi dalam rangka untuk meluruskan persepsi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk meluruskan penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar. Maka tauhid kalimat la ilaha illallah adalah sama keseluruhan para nabi yang didakwahkan, itu dakwah tauhid gitu. Itu. Siapa Allah ya, agar tidak dipersepsikan dengan seenaknya atau dipersepsikan dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing atau dipersepsikan Allah itu sesuai dengan informasinya masing-masing. Nah, agar tidak seperti itu maka Allah menurunkan risalahnya, memerintahkan para nabi untuk meluruskan mereka dengan benar bagaimana mensikapi, bagaimana menyembah Allah Ta'ala, menempatkan Allah sebagai Tuhan yang benar. Berikutnya dikenalkan siapa Allah adalah Dia, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang benar adalah ditempatkan sebagai Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Jadi tidak ada yang patut diibadahi yang benar kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat tauhid ini untuk meluruskan persepsi terhadap Allah Subhanahu wa taala, persepsi hamba terhadap keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pangkal ayat kursi ini menjelaskan tentang tauhid yang benar, tentang keikhlasan yang benar, penghambaan yang benar gitu. Kemudian korelasi berikutnya, ya, kenapa dia, jadi pertanyaan kenapa dia la ilaha illa huwa, yang layak diibadahi, satu-satunya Tuhan yang layak diibadahi, ya, yang dengan keikhlasan, dengan hanif, kelurusan yang benar gitu, karena dia ada al-hayyul al-qayyum, ya. Karena dia adalah yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, ya. Jadi ini satu kalimat, ya. Jadi ada mushaf, tapi secara umum biasanya mushafnya itu wakafnya berhenti pada al-qayyum itu. Walaupun ada yang ini mushaf yang saya pegang ini berhenti pada illa huwa gitu. Kalau 9 kalimat berarti berhentinya pada al-qayyum. Itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi korelasinya tidak ada Tuhan, Allah yang tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Dia Allah. Kenapa layak harus disembahi, dijadikan sebagai satu-satunya Tuhan? Karena Dia adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia yang maha hidup yang berdiri sendiri. Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, lagi, adalah dua nama yang paling agung di antara nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa penjelasan seperti itu. Jadi dua nama tadi sejak awal sudah saya sebutkan, saya jelaskan. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Ini menarik karena dua nama ini, yang nama yang paling agung di antara nama lain, sebagai penjelas atau ya penjawab terhadap logika bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang layak untuk satu Tuhan yang layak untuk diibadahi. Karena Dia yang maha hidup dan berdiri sendiri. Al-Hayyu, hidup artinya Dia memiliki kesempurnaan hidup. Berarti karena Dia tidak, Allah Ta'ala adalah
ya pertama salah satu makna penghambaan adalah menjadikan Allah Ta'ala sebagai tempat yang tawakal misalkan. Misalkan contohnya dalam surat Furqan disebutkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya. Dan bertawaklah kepada Allah Ta'ala yang maha hidup, yang tidak mati. Gitu. Karena dia Allah Ta'ala yang memiliki kesempurnaan. Jadi konsekuensi dari kita mentauhidkan Allah Ta'ala, konsekuensi dari kita beribadah kepada Allah Ta'ala adalah bertawakal kepada Allah SWT. Karena dia adalah yang maha hidup, yang tidak yang tidak tersentuh oleh kematian maupun yang tidak tersentuh oleh ketiadaan. Gitu. Dia hidup yang sebelumnya tidak ada mengenal tiada karena semua makhluknya, dia hidup karena sebelumnya mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atau wa kuntum amwata tsumma yuhyikum dan seterusnya disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Jadi al-hayyu pada makhluknya karena sebelumnya adalah dia dari ketiadaan, dari kematian, dari tidak ada. Kemudian pada akhirnya dia pun tidak akan langgeng, tidak akan selamanya hidup ada mengenal sebuah kematian. Sedangkan Allah Ta'ala adalah hidup, maha hidup, memiliki kesempurnaan dalam kehidupan karena dia tidak mengenal ketiadaan dan tidak mengenal sebuah keusangan atau tidak mengenal, karena Allah Ta'ala yang suci dari kekurangan, dari kematian, dari kelemahan, dan mencakup al-hayyu adalah mencakup keseluruhan dari makna keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bukti dari al-hayyu adalah al-qayyum. Ini juga korelasi antara hubungan antara al-hayyu dan al-qayyum. Dia berdiri di sini al-qayyum senada dengan kata qiyam, berdiri artinya bermakna kebutuhan. Arti seluruh makhluknya membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bermakna al-qayyum sehingga beberapa terjemahannya disebutkan sebagai yang mengurusi terus-menerus kepada hambanya yang tidak pernah lelah, tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah berhenti gitu. Itu al-qayyum. Ya. Karena kenapa? Karena Allah Ta'ala yang hayyu, yang maha hidup. Sedangkan seluruh makhluknya hidup, ada yang hidup, ada benda hidup, ada benda mati itu. Nah, ketika hidup pun itu mungkin hidup. Jadi ada logika kemungkinan. Jadi sekarang hidup belum tentu besok bisa hidup. Itu adalah hidup dalam konteks makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala adalah kekal dalam al-hayyu, dalam kesempurnaan, pemilik kesempurnaan kehidupan. Maka dia layak untuk menyandang sebagai al-qayyum, yang mengurusi hambanya, mengurusi makhluknya. Yang berdiri, artinya al-qayyum berdiri berarti tidak membutuhkan sandaran. Itu al-qayyum. Tidak membutuhkan sandaran. Maka layak bagi Allah la ilaha illa huwa gitu. Dia layak untuk diibadahi, dia layak untuk tempat bertawakal, dia layak untuk tempat bergantung, as-samad dan seterusnya, karena dia adalah al-qayyum. Kira-kira begitu korelasinya. Dia tidak butuh sandaran, tidak butuh bantuan, dia berdiri sini dan terus-menerus tidak ada sebuah kejenuhan untuk mengurusi seluruh, jadi tanggung jawab Allah Ta'ala kepada seluruh makhluknya gitu. Itu al-qayyum. Jadi dua nama ini adalah nama yang terbaik yang disebutkan adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjawab logika bahwa Allah adalah layak untuk diibadahi, la ilaha illa huwa tadi. Baik, berikutnya Allah kenalkan siapa Allah adalah setelah Allah adalah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, maka yang kedua Allah kenalkan tentang zatnya. Allah mengenalkan la ta'khudhu sinata wa la naum, atau korelasinya al-hayy al-qayyum, karena dia berdiri sendiri maka dia tidak mengenal istilah la ta'khudhu sinata wa la naum, yaitu tidak tidak tersentuh, tidak menimpa atau tidak mendapati Allah Ta'ala itu keadaan sinatun wala naumun, rasa kantuk dan tidak tidur. Dua keadaan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, untuk menggambarkan tentang kesempurnaan al-qayyum, al-hayy al-qayyumnya. Jadi untuk menggambarkan kesempurnaan dari al-hayy al-qayyumnya, maka Allah sebutkan langsung dua keadaan kelemahan
Dua keadaan kelaman yang tidak akan menimpa pada Allah sebagai zat yang maha agung. Ya. Nah, kecuali sekali lagi sinatu wal naum itu adalah keadaan sifat yang ada pada makhluknya. Gitu. Maka bagi Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Meskipun sesungguhnya kata sinatun itu sudah cukup. Ya. La ta'khudhu sinatun, bahwa Allah tidak mendapati atau tidak menimpa pada Allah Ta'ala itu la ta'khudhu Allah Subhanahu wa taala itu tadi tidak mengantuk lah, kira-kira itu kalau terjemahan bebasnya, tidak mengantuk dan tidak tidur itu sudah cukup sebetulnya. Tetapi untuk menggambarkan kesempurnaan Allah lanjutkan dengan naum. Kenapa? Karena biasanya orang tidur itu didahului dengan rasa kantuk. Ya. Meskipun sesungguhnya kata wala dan tidak juga kata tidak juga diulang kata la itu juga pada naum untuk menggambarkan juga menjelaskan, ataupun juga ada orang yang dia tidak selamanya bahwa ngantuk itu tanda tidur gitu. Ada yang ngantukan sebenarnya dia nggak tidur tapi ngantukan gitu. Jadi di majelis ngantuk, di mobil ngantuk, di tempat kuliah ngantuk dan seterusnya. Jadi itu ngantukan gitu. Nah, artinya tidak selalu dia sebagai pengantar tidur gitu. Atau bisa juga ada orang yang tidur tidak harus didahului dengan kantuk. Maka dua-duanya digabung oleh Allah Ta'ala untuk menjelaskan tentang kesempurnaan Allah Ta'ala yang tidak akan pernah tersentuh oleh dua keadaan tersebut, baik kantuk maupun tertidur. Nah, kesimpulannya sebenarnya sinatu wal naum adalah gambaran tentang kelemahan. Sedangkan Allah Ta'ala suci dari keterbatasan, dari kelemahan. Orang tertidur, orang ngantuk itu karena lelah, karena lemah, karena sudah urat-urat sarafnya sudah lagi tidak mampu untuk melanjutkan aktivitasnya. Meskipun ini juga bagian dari mukjizat Allah Ta'ala mengenal tentang makhluknya yang bernama ngantuk dan tidur. Dua makhluk dari Allah Ta'ala yang dikenalkan oleh Allah Ta'ala dalam rangka untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Secara khusus adalah manusia walladzi waja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur itu sebagai istirahat. Jadi untuk memberlangsungkan kehidupan manusia. Nah, ini tidak suci dari Allah Ta'ala. Allah suci dari hal yang demikian. Gitu. Nah, ini yang dikenalkan oleh Allah SWT. Sekali lagi, karena ngantuk dan tidur adalah keadaan yang lemah, keadaan yang terbatas, keadaan yang tidak sempurna, sedangkan Allah Ta'ala adalah suci dari hal yang demikian. Jadi kalau kita korelasi antara kalimat per kalimat, maka la ta'khudhu sinatun untuk memperkuat makna dari al-hayyu al-qayyum. Nah, berikutnya saya singkat saja ya. Kemudian pengenalan berikutnya, Allah Ta'ala mengenalkan dirinya, zatnya adalah tentang yang kedua kalimat berikutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi karena dia Allah Ta'ala itu tidak, kalau kita korelasikan ya, karena Allah Ta'ala itu tidak tersentuh oleh kantuk dan tidur, maka selamanya Allah Ta'ala itu punya kekuasaan, punya kepemilikan atau punya makna lahu itu memiliki artinya menguasai, gitu. Mampu mengendalikan. Gitu. Maka layak bagi Allah Ta'ala yang menguasai, memiliki, mengendalikan apa yang ada di langit dan di bumi. Sedangkan orang yang ngantuk tidak bisa mengendalikan. Apalagi tidur gitu, yang bisa mengendalikan kepemilikannya gitu. Dia sudah hilang ingatannya, hilang kekuasaannya, hilang keinginannya kalau sudah apalagi tidur. Kalau ngantuk dan seterusnya sudah nggak punya kepemilikan, tidak punya kemauan, tidak punya kekuatan sama sekali gitu. Nah, Allah Ta'ala karena dia la ta'khudhu sinatun wala naum, sudah pasti Allah Ta'ala adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Itu korelasinya, dan miliknya lah. La itu menunjukkan kata milik. Lahu ma apa saja itu, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, baik yang makhluk hidup maupun benda
mati. Keseluruhan ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, itu untuk menjangkau pada kapasitas pengetahuan logika manusia, keadaan yang mereka dengar, mereka lihat, yaitu tentang langit dan bumi. Karena itu yang sepanjang sejauh pandangan mata manusia, apa yang ada di bumi dan apa yang lain. Walaupun langit itu adalah sangat luas dan manusia tidak sempurna, tidak utuh untuk menguasai tentang keadaan langit. Tetapi ini untuk mendekatkan pada daya kapasitas manusia. Bahasa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Padahal di luar itu adalah masih ada, namanya ada al-kursi, nanti di kalian berikutnya al-kursi itu wilayah lain di luar sama dan bumi, di luar langit dan bumi. Belum lagi arsy itu juga wilayah lain. Semua dalam genggaman kekuasaan Allah SWT. Semua dalam milik Allah SWT. Nah, ini korelasi antara kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Kemudian Allah hendak menguatkan kata la, milik, lahu, miliknya, itu untuk mengenalkan bahwa Allah SWT adalah dia yang mengendalikan, dia yang menguasai. Gitu. Karena orang yang memiliki, pasti dia menguasai atau mengendalikan. Jadi kalau rumah ini milik saya, maka ya saya yang menguasai rumah ini gitu. Mau saya apakan, mau saya sapu, mau saya rubah, mau saya renovasi, itu ya, terserah saya karena saya yang memiliki. Jadi saya yang menguasai sepenuhnya. Allah Ta'ala lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan bumi, maka Allah Ta'ala yang menguasainya. Kemudian selain menguasai adalah mengetahui. Itu mana lahu, makna memiliki. Yang kedua, mengetahui. Karena rumah ini adalah milik saya, maka saya yang paling tahu tentang kondisi keadaan rumah ini. Berapa ukurannya, berapa apa yang ada di isi apa saja yang ada di dalamnya, berapa penghuninya itu, dan seterusnya, itu adalah saya yang paling mengetahui. Begitu juga Allah Ta'ala lahu ma fis samawati wa ma fil, dialah Allah Ta'ala yang memiliki apa yang ada di langit dan bumi, maka Allah SWT adalah yang paling mengetahui tentang keadaan, kondisi, bahkan ukurannya, presisinya, dan sampai sedetil-detil sekecil-kecilnya itu Allah yang paling mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan ini layak disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbeda dengan makhluknya, apalagi yang ketika kita bicara tentang golongan bernama atau kelompok bernama manusia gitu. Kalau kita balik misalkan manusia gitu, ya ketika manusia memiliki sesuatu pun dalam definisi tauhid, maka sesungguhnya tidak sepenuhnya memiliki gitu. Ya, ketika kita memiliki rumah gitu, itu tidak sepenuhnya 100% itu bahwa kepemilikan itu milik sempurna bagi rumah ini. Saya yang memiliki itu tidak sepenuhnya gitu. Walaupun saya adalah yang menguasai, yang mengetahui tentang rumah ini, tetapi saya tidak mampu mengendalikan 24 jam sepenuhnya terhadap rumah ini yang milik saya gitu. Karena bisa jadi suatu saat kena gempa, suatu saat kebakaran, suatu saat kebanjiran, atas kehendak Allah Ta'ala kita tidak mampu mengendalikan, ya, tidak mampu menguasai sepenuhnya. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini tidak sepenuhnya milik kita. Semua adalah titipan dari Allah SWT. Karena lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, dalam definisi tauhid, semua adalah milik Allah SWT. Istri kita, anak kita, rumah kita, jabatan kita, kendaraan kita, semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah yang mengatur, mengendalikan, dan Allah yang menentukan. Itu adalah makna lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Maka sekali lagi ketika ini ayat kita baca, ayat kursi ini, itu terus-menerus akan mentarbiyah kita, mengingatkan kepada kita tentang hakikat kehidupan ini, hakikat kepemilikan. Ya, akhirnya apa? Tadi sifat-sifat keimanan itu, tanda-tanda keimanan akan selalu muncul, hadir dalam diri kita ketika ayat ini terus menjadi zikir harian kita.
Walaupun ada hilang dari kepemilikan kita, tidak ada sesuatu yang kita sedihkan berkepanjangan karena semua adalah milik Allah Ta'ala. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita memiliki sesuatu yang sebelum kita tidak memiliki, maka tidak menghadirkan kesombongan pada diri kita karena sepenuhnya ini bukan milik saya, ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang berikutnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Karena dia Allah Ta'ala, kalau kita korelasikan, yang memiliki, menguasai, mengetahui, mengendalikan apa yang ada di langit dan bumi, maka sudah baru tentu Allah Ta'ala pengendali, penguasa, serta dia yang telah memiliki hak untuk menentukan, hak untuk mengizinkan, ya, dan hak seterusnya dia yang hak milik. Jadi ada milik, tapi maka haknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu kalau kita korelasikan dengan ayat kalimat sebelumnya dengan kalimat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapakah yang zat yang dapat memberikan syafaat di sisinya. Jadi tidak ada, artinya man siapapun, tidak ada yang yang memberikan, yang mampu memberikan syafaat penyempurna di sisi Allah Ta'ala kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terjemahan bebasnya gitu. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Jadi artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengizin, penentu dari setiap bantuan, pertolongan dan seterusnya. Nah, saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT, kalimat ini mengingatkan kepada kita tentang apa? Tentang ya, bahwa segala sesuatu dari bantuan, karena di ayat sebelumnya, di ayat sebelumnya yaitu itu Allah berbicara tentang syafaat juga gitu, ya. Bahwa yauma la bai'un fihi wala khulatu wala syafa'ah wal kafiruna mudzalimun. Nah, kalau kita korelasikan dengan ayat sebelumnya, itu kalau dalam kajian tafsir kan ada korelasi, ada munasabah antara ayat dengan ayat dan seterusnya. Nah, sekali lagi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa pertolongan sepenuh syafaat itu adalah dalam genggaman Allah SWT, karena dia tidak sekedar Allah Ta'ala, dia adalah zat yang lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, termasuk dalam kondisi di mana segala perkara itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hal ini bantuan, pembelaan, atau kalau pembelaan perkara, bantuan perkara kalau dalam urusan dunia kan begitu. Nah, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua syarat syafaat itu akan bisa, yaitu yang pertama izin Allah Ta'ala terhadap pemberi syafaat yang diberikan izin tadi. Jadi dia bisa memberikan syafaat karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat kedua adalah ridha Allah Ta'ala kepada yang mendapatkan syafaat. Menurut para ulama, penjelasannya adalah syafaat itu berlaku ketika ada dua keadaan yang sepenuhnya ada dalam genggaman Allah Ta'ala, yaitu atas izin Allah Ta'ala terhadap pemberi syafaat dan atas ridha Allah SWT yang mendapatkan syafaat. Walaupun seseorang diberikan izin untuk memberikan syafaat, kalau yang diberi syafaat itu tidak mendapatkan ridha Allah SWT, maka tidak berlaku. Siapa saja yang diberikan syafaat, yang mendapatkan hak pemberi syafaat ini, ya, yang jelas adalah yang pertama adalah Rasulullah SAW memberi syafaat kepada umatnya nanti di yaumil akhir, kemudian juga anak soleh, kemudian bahkan termasuk orang tua yang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Wa kana abuhuma sholiha, itu kisah dalam surat Al-Kahfi atau di surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'u dzurriyyatum biimanin ahaqna bihim dzurriyyatahum, itu orang tua bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Begitu juga Al-Qur'an diberikan izin Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada sahabatnya, itu di antara beberapa golongan yang diberikan syafaat. Maksudnya diberikan hak untuk memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka dia tidak akan mampu. Qul lillahi syafa'atu jami'a dalam surat Az-Zumar. Katakanlah lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah Ta'ala
syafaat itu semuanya. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala syafaat itu. Ya. Jadi kalaupun diberikan izin untuk memberikan syafaat, tapi yang harusnya mendapatkan syafaat tidak diridhoi Allah taala pun tidak berlaku syafaat itu. Jadi sekali lagi ya kembali kepada pemahaman kita bahwa semua adalah kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ridho itu juga harus disertakan dalam permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika meminta mohon surga itu dalam redaksi doanya yang diajarkan Nabi adalah juga meminta ridhonya. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhamu dan surgamu. Jadi keridhaan Allah taala itu berlaku untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Semua dalam genggaman Allah taala atau syafaatnya. Syafaat itu dari kata syafa' itu, artinya genap. Kalau ganjil itu witir itu lawannya dari witir itu. Nah, genap itu maksudnya adalah menggenapkan, menyempurnakan gitu. Jadi ketika seseorang itu harusnya cukup untuk syarat masuk surga Allah taala, tetapi karena kurang sedikit ada yang cacat. Nah, yang cacat itu ditutupi, disempurnakan, digenapkan. Nah, itu namanya syafaat. Maka syafaat itu untuk dalam rangka untuk menyempurnakan, menutupi aibnya, menggenapkan kekurangannya tadi. Misalkan misalnya kalau hitung-hitungan nilai misalkan untuk masuk surga nilainya 10, sedangkan dia mendapatkan nilai 9 gitu. Maka kurang 1. Nah, 1 itu didapatkan dari syafaat. Itu makna syafaat. Jadi penggenap, untuk mengenapkan. Ya. Jadi kalau kita syaratnya rukun Islam harus sempurna itu untuk mendapatkan ampunan atau mendapatkan keselamatan di yaumil akhir nanti dan masuki surga Allah taala itu dengan kesempurnaan rukun Islam dengan 5 ya, semua sudah kita lakukan. Tetapi ada dalam hidup kita misalkan syahadat sudah, sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, haji sudah. Nah, tapi puasa ada yang pernah kita tinggalkan belum kita, ada 1 hari misalkan pernah kita tinggalkan tapi belum pernah kita ganti gitu. Nah, itu bisa ditutupi dengan syafaat gitu. Nah, itu kalau logikanya hitung-hitungan kita kira-kira begitu. Nah, yang bisa memberikan syafaat tadi siapa? Rasulullah SAW, Al-Quran, ya, orang tua atau anak, atau bahkan saudara yang soleh, termasuk teman yang soleh itu dikisahkan. Teman-teman satu kelompok, satu jamaah itu bisa. Jadi misalkan kita satu kelompok, satu grup itu ternyata ada di yaumil akhir nanti ketika hitung-hitungan, dilihat nilainya dan seterusnya, catatan amalnya, ada satu yang nggak sempurna, kurang nilainya untuk mendapatkan ampunan rahmat Allah Ta'ala, masuk surganya itu. Kemudian anggota grup itu, anggota kelompok itu yang dulu ketika di dunia selalu bertemu, selalu bersama-sama, itu nggak nyaman kalau tidak masuk surga mendapat rahmat, sementara ada satu saudaranya, satu teman yang selalu bersama-sama tadi ternyata masih kurang nilainya, maka dia meminta kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala agar disempurnakan kekurangan nilai dari saudaranya tadi. Ini salah satu hikmah berjamaah. Allah alam sahab. Ini mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Yang terakhir saja. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kemudian Allah mengenalkan berikutnya tentang Allah, siapa Allah, yaitu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah Ta'ala yang mengetahui ya, apa yang ada di aydihim, di hadapan mereka, baina aydihim, apa saja yang di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan di belakang mereka. Jadi ya'lamu ma, sekali lagi ma di sini adalah apa saja. Jadi apa saja itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ya'lamu, mengetahui, berarti ini mengajak berbicara atau untuk mengenal Allah Ta'ala, mengenalkan bahwa dialah Allah Ta'ala zat yang maha
mengetahui. Yang diajak hum itu untuk menjelaskan kata hum, him, aidihim atau wa ma khalfahum, hum itu adalah makhluk yang berakal, makhluk yang berpengetahuan gitu. Ya. Jadi ma di sini adalah makhluk yang berpengetahuan karena untuk dijelaskan kata him dan wa ma khalfahum hum tadi, yaitu bisa malaikat, jin dan manusia itu makhluk yang punya akal, makhluk yang memiliki pengetahuan. Jadi yang dimaksud di sini adalah Allah berbicara terhadap mereka. Pengetahuan mereka, para malaikat, jin dan manusia tidak akan mampu sampai pada tahap pengetahuan yang sempurna sebagaimana kesempurnaan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Aidihim wa ma khalfahum, ini banyak makna ya. Jadi Allah taala mengetahui apa-apa yang di depan mereka, di belakang mereka. Depan mereka adalah sesuatu yang dituju, yang akan diraih itu. Allah yang lebih tahu yang akan diraih gitu. Walaupun kita sudah mereng-reng menata-nata yang akan, tapi Allah yang lebih sempurna gitu. Ya. Kita ingin menuju pada satu A, ternyata bagi pengetahuan Allah Ta'ala yang maha hikmah, karena al-ilmu nanti puncaknya adalah hikmah, Allah yang maha hikmah, maha bijaksana, Allah menentukan pada B, padahal yang kita tuju adalah A. Nah, B itulah sesuatu yang lebih baik, lebih punya hikmah menurut kacamata definisi keimanan kita gitu. Yang di belakang adalah sesuatu yang sudah kita tinggalkan. Kalau ke depan adalah tujuh, maka Allah juga mengetahui apa yang sudah kita tinggalkan. Ya. Keseluruhan hidup kita yang sudah kita tinggalkan itu, yang sudah kita lalui dalam perjalanan hidup kita itu, tidak akan sempurna 100% pengetahuan kita untuk menangkap mereka. Ya, ya itu catatan Allah Ta'ala, perekaman yang paling sempurna itu. Kita semodern sekarang itu, zaman modern itu tidak akan mampu untuk detail semua peristiwa keadaan yang mampu kita rekam dalam keseluruhan hidup kita yang kita lalui dalam perjalanan yang sudah lewat gitu. Jangankan keseluruhan hidup kita yang sudah lalu kita dalam perjalanan kita, bahkan 24 jam saja itu, ya, terutama ketika kondisi kita tidur itu kita tidak mampu mengetahui gitu. Ya. Ya. Kalaupun ada alat yang sangat modern untuk merekam, saya tidur nanti apa yang terjadi dan seterusnya itu direkam dan seterusnya, itu pun tidak akan mampu memenuhi 100% tentang pengetahuan, sampai tidak hanya pengetahuan peristiwanya, keadaan, tapi juga presisinya, detail-detailnya, ukurannya dan seterusnya itu Allah yang maha mengetahui. Itu penjelasan pertama. Ada juga maknanya yang di depan dan di belakang. Depan adalah sesuatu yang terlihat, yang sudah dijangkau oleh kemampuan manusia itu kehidupan di dunia ini. Sedangkan yang di belakang adalah sesuatu yang gaib, berarti kehidupan akhirat. Allah maha mengetahui itu semuanya. Atau yang aidihim wa ma khalfahum, berarti yang tampak, yang terlihat secara dari mata, yang wa ma khalfahum adalah sesuatu yang batin. Dan seluruh makna berikutnya dalam kajian tafsir sangat panjang sekali. Nah, sekali lagi titik tekannya di sini adalah Allah yang maha mengetahui. Berarti Allah yang maha bijaksana untuk menentukan sesuatu. Sehingga dalam kesimpulan keimanan, sebagaimana ayat ini mengajarkan kepada kita tentang tarbiyah, membimbing kita tentang untuk menjaga, meningkatkan keimanan, keyakinan, sandaran kita kepada Allah Ta'ala, tawakal kita kepada Allah Ta'ala, maka apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi, apapun yang sudah terjadi dan seterusnya itu semua dalam kebijakan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Allah yang Maha mengetahui, maka Dia yang paling bijak, paling sempurna dalam menentukan, dalam mengadakan dan seterusnya. Karena logikanya orang itu semakin berilmu, maka dia akan semakin bijak gitu kan, logikanya begitu. Semakin orang itu semakin berilmu, semakin bertambah keilmuannya, maka semakin bijak. Semakin dia banyak pengalaman, semakin banyak mengenyam pendidikan atau kehidupan, makin tua, maka dia makin bijak. Idealnya begitu kira-kira. Nah, Allah Ta'ala pemilik segala pengetahuan.
Allah Ta'ala memiliki pengetahuan yang sempurna, maka Allah yang paling bijak, paling hakim di dalam seluruh penjagaan atau dalam penjagaan atau pengurusan terhadap seluruh makhluknya, itu Al-Qayyum dan Al-Hayyul Qayyum. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena waktu terbatas. Allah alam shawab. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pertengahan dari atau setengah dari ayat kursi ini. Jadi kalau diurutkan, kalau kita ambil ada 9 kalimat dengan susunan yang sangat indah, maka ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum adalah di tengah-tengah. Dia untuk mengikat apa yang dikenalkan di awal ayat dan di akhir ayat, sehingga menjadi sebuah kesatuan yang sangat sempurna, sangat utuh tentang Allah SWT dalam mengenalkan dirinya dalam satu kesatuan dalam satu ayat disebut dengan ayat kursi. Allah alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz atas kajian tafsir surat Al-Baqarah yang lebih spesifik ayat kursi ya, yang pada malam hari kita bahas. Mungkin untuk selanjutnya insya Allah teman-teman peserta yang ada di malam hari ini, barangkali ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau mungkin lewat chat gitu. Monggo. Sepertinya sebentar. Monggo teman-teman, Bapak-bapak. Kalau nggak ada dicukupkan aja. Oh ya, baik. Mungkin kalau misalnya tidak ada, karena juga waktunya sudah menunjukkan waktu jam 9, mungkin bisa saya coba simpulkan apa yang tadi sudah Ustadz Rusmanto sampaikan ya. Bahwasannya tema pada malam hari ini ya Al-Hayyu dan Al-Qayyum gitu. Merupakan bagian yang diajarkan sebagai pembuka untuk doa dan bermunajat gitu. Memiliki sebuah keagungan karena pemimpin perkataan itu adalah Al-Quran. Sedangkan pemimpin atau Sayyidul Quran adalah surat Al-Baqarah dan pemimpin dari surat Al-Baqarah adalah ayat kursi gitu. Sehingga ayat kursi ini merupakan suatu keindahan gitu. Dari makna kursi itu sendiri adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang ayat ini dibuka dengan Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, dengan lafal Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengartikan bahwasannya mengenalkan Allah kepada hambanya zat untuk tempat bergantung. Nah, maka sudah pasti lafaz Allah ini yang mewakili seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah merupakan nama-nama yang tidak ada makhluk yang namanya Allah, zat yang maha agung. Dan lafaz Allah adalah lafaz yang dikenal, difahami, tak ada yang menolak, dan merupakan sebuah fitrah. Nah, latar belakangnya yaitu kenapa ada surat Al-Baqarah ini, karena orang kafir tahu Allah itu maha agung, tapi orang kafir ini tidak mau Allah sebagai tempat untuk disembah. Sehingga ini menjadi persoalan, sehingga turunlah Al-Quran untuk meluruskan persepsi tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan risalahnya melewat Nabi untuk hal yang tadi gitu. Dan konsekuensi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan patut untuk disembah atau diibadahi. Kenapa Allah layak diibadahi dengan keikhlasan yang benar? Karena Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri, dua nama yang paling agung di antara nama-nama lain sebagai penjelas terhadap logika Allah yang layak untuk diibadahi. Al-Hayyu, memiliki kesempurnaan hidup, kita tawakal kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati. Bukti Al-Hayyu adalah Al-Qayyum, yaitu berdiri, bermakna kebutuhan, yang mengurusi terus-menerus, tak kenal lelah kepada ciptaannya. Untuk kesimpulannya ya, kalau dibalikan ketika manusia dalam definisi tauhid, ketika memiliki rumah tidak sepenuhnya kita yang memiliki rumah. Tak mampu kita kuasai, semua ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ayat kursi ini kita baca, ini merupakan kita untuk terus mengingat terhadap hakikat kehidupan kita di dunia ini sebagai tarbiyah, dan semua adalah titipan dari Allah, sehingga menambah keimanan kita. Nah, tadi disebutkan juga ya, Allah Ta'ala memiliki hak segalanya, dan juga kita cara mendapatkan syafaat ada 2 syaratnya ya, yaitu izin Allah terhadap pemberi syafaat dan ridho Allah. Yang kedua adalah ridho Allah Ta'ala yang mendapat syafaatnya.
Nah, siapa pemberi syafaat itu? Yaitu Rasul, anak-anak yang soleh, orang tua yang soleh, Al-Quran. Semua kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, apapun yang terjadi semua adalah karena Allah yang maha bijaksana. Allah maha mengetahui, maka Allah yang paling bijak. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin teman-teman juga menyimpulkan sendiri apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Rusmanto. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin syukran wa jazakallah khair kepada Ustaz Rusmanto atas penyampaian materi pada malam hari ini. Semoga kita semua yang di sini mendengar dan menyimak juga mendapatkan memetik hikmah dan juga saling bermuhasabah gitu. Mungkin cukup sekian dari saya mewakili panitia, kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan lafal alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.